Setiap amal itu tergantung niatnya. Gitu pun bikin konten. Niat atau intensinya apa? Oke, kita bahas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Gifar Abdallah di channel saya. Ya, berbicara soal niat atau kita sebut intensi. Ini sesuatu yang penting. Karena namanya amal, perbuatan, ataupun perilaku kita tentu saja akan tergantung intensinya, tergantung niatnya. Saat seseorang disindir, seseorang coba dibicarakan, ataupun seseorang disinggung gitu ya. Bagi seorang yang melakukan ketersinggungan tersebut, dia bisa punya dalih ataupun argumentasi. Intensinya apa? Intensinya apakah memang untuk mencemarkan nama baik misalnya, ataupun memang hanya sebatas jokes ataupun bahan candaan, tidak lebih dari itu. Ya, konten kreator tentu aja harus memperhatikan intensi dalam membuat konten ataupun buat karya. Niatnya buat apa? Apakah niatnya untuk menghibur, niatnya untuk mengedukasi, niatnya untuk berbagi, atau niatnya memang menyerang pihak tertentu, atau sebatas menyampaikan aspirasi? Ya, itu pun intensi. Kita bisa aja loh bikin konten dengan intensi tertentu. Nah, intensi ini jadi penting karena itu adalah landasan awal ataupun dasar seorang konten kreator dalam membuat konten. Yes, bagi kita itu perlu diperhatikan karena apapun yang kita bikin, apapun yang kita karyakan yang diperlihatkan pada orang, mereka mungkin punya perspektif saat memang melihat konten yang kita buat. Nah, akan jadi pertanyaan, sebetulnya intensinya apa? Contoh kasus, tulisan di dekat alun-alun kota Bandung ya. Di bawah jembatan apa tuh yang ada tulisannya, Bumi Pasundan diciptakan oleh Tuhan ketika dia tersenyum. Tahu ya, yang di seberangnya juga, bagiku Bandung itu bukan sekedar tulisan geografis, tulisan tidak baik kalau yang itu. Nah, di salah satu tulisan di sana, tembok yang sudah ditata rapi, ada tulisannya Bumi Pasundan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Salah satu quotes yang cukup populer, jadi kebanggaan kota Bandung ya, dan juga Bumi Pasundan. Itu justru di situ di bawahnya, belum lama ini saya lihat di situ ada tulisan yang jatuhnya vandalisme, merusak, seperti anak geng yang meninggalkan jejak coretan-coretan di tembok. Kita bisa mempertanyakan, ini intensinya apa? Niatnya apa? Dengan tembok yang sudah dirapihkan, kemudian punya estetika, tiba-tiba orang yang tidak bertanggung jawab bikin konten di situ. Kita bisa anggap itu konten juga loh. Konten di media luar ruang. Hanya saja jatuhnya saat memang itu dilakukan di tembok yang sudah dirapihkan dan juga sudah estetis, ada tulisan coretan yang sifatnya vandalisme, ya udah. Apakah ini bentuk perusakan dari orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya merusak karena kita tidak menangkap intensinya apa? Yang jelas itu sudah merusak, tindakan vandalisme. Yes, itu dia. Niatan ini akan dibaca oleh penikmat konten kita ataupun yang melihat konten kita. Ini intensinya apa? Apakah intensinya sesuai atau tidak? Itu jadi keberhasilan dari pembuat karya ataupun konten kreator. Contoh yang lain, seorang konten kreator intensinya adalah bikin cerita komedi, tapi yang menonton justru merasa itu tragedi. Ada ketidakcocokan. Artinya secara intensinya mungkin iya, tapi mungkin proses yang tidak tepat. Karena itu, atau intensinya yang tidak jelas. Itu dia.
Intensi ini akan sangat menentukan apakah niatannya memang membuat komedi ataukah membuat kisah pilu, menyedihkan atau sebagainya. Intensi ini jadi penting ditentukan dari awal. Intensinya apakah memang untuk edukasi ataukah untuk populer? Kalau intensinya untuk populer, orang-orang yang bikin konten prank, kemarin sempat ramai tuh prank daging kurban isinya sampah, kita bisa melihat ataupun membaca intensi bagi dia mungkin adalah untuk ngasih hiburan, karena di bagian akhir videonya saya juga tonton, dia minta maaf kepada orang-orang yang sudah dia tipu sebagai korban prank dan juga ngasih sejumlah uang. Cuman dengan intensi seperti itu, apakah iya prosesnya sudah tepat? Artinya niat baik saja nggak cukup, apalagi kalau niatnya sudah tidak baik. Intensi jadi sesuatu dasar bagi kita konten kreator menentukan mau dibawa kemana konten kita. Intensinya apakah berkaitan dengan popularitas misalnya, ataukah untuk hiburan, ataukah untuk mencari viewers populer gitu ya, ataupun ingin edukasi, berbagi. Sehingga apabila konten kreator intensi atau niatnya jelas dan juga tegas, dia tidak perlu kecewa terhadap apapun yang dia dapatkan yang mungkin di luar niatan dia. Misal, niatan saya membuat konten ini intensinya adalah untuk berbagi. Saat popularitas belum langsung didapat, apakah harus kecewa? Gak perlu, ya enggak. Toh konten edukasi semacam ini viewernya berapa? Sudah viewernya mencapai jumlah mahasiswa di kelas, misalnya 50, 100, udah 2 kelas tuh. Itu juga udah luar biasa. Artinya ini bisa tetap sampai. Yes, intensi jadi penting agar kita menentukan juga pencapaiannya nanti. Gak perlu kecewa loh kalau intensinya adalah memang ini adalah untuk have fun misalnya. Kalau have fun, kenapa jadi mesti peduli tanda kutip dengan jumlah viewernya, subscribernya? Ya enggak. Intensinya ini adalah proses untuk membentuk keahlian, menunjukkan keahlian. Ya wes, itu jadi intensinya. Niatnya itu dan tegas dari awal. Yang kadang saat kita melihat hasilnya, niat kita bisa berubah. Sama kayak sholat. Misal, niatnya adalah ini untuk ibadah, tapi saat ada orang tua atau ada bapak mertua, intensinya bisa jadi berubah, jadi ria. Nah, itu aja bahasan kita untuk episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bernilai buat kamu. Jangan lupa subscribe dan juga like konten ini. Atau kamu punya perspektif yang lain, mari kita diskusi di kolom komentar yang ada di bawah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.